Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi bab 4 dengan judul Pengukuran Internal atau Audit Internal mata kuliah Manajemen Strategi. Adapun anggota kelompok 3, yang pertama saya sendiri, Kartini Aprilia dengan NIM 2021610127. Yang kedua, Maulidia dengan NIM 2021610132. Yang ketiga, Nuraini dengan NIM 2021610139. Adapun beberapa pokok pembahasan materi yang akan disampaikan. Yang pertama, sifat audit internal. Yang kedua, tinjauan berbasis sumber daya. Yang ketiga, mengintegrasikan strategi dan budaya. Yang keempat, manajemen. Yang kelima, pemasaran. Yang keenam, keuangan dan akuntansi. Yang ketujuh, analisis titik impas atau break-even analysis. Yang kedelapan, produksi dan operasi. Yang kesembilan, penelitian dan pengembangan. Yang kesepuluh, sistem informasi manajemen. Yang kesebelas, analisis rantai nilai. Yang kedua belas, matriks evaluasi faktor internal. Yang ke-13, contoh kasus. Yang ke-14, analisa studi kasus. Yang ke-15, kesimpulan. Yang pertama, sifat audit internal. Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan di area-area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang memiliki kekuatan atau kelemahan di semua area. Contohnya Maytag dikenal untuk merancang produk dan produksi yang luar biasa, sementara Procter & Gamble dikenal untuk pemasaran yang sangat baik. Kekuatan dan kelemahan internal bersama dengan kesempatan dan ancaman eksternal serta pernyataan visi dan misi yang jelas memberikan dasar untuk membangun tujuan dan strategi. Proses dalam melakukan audit internal. Proses dalam melakukan audit internal atau internal audit sama dengan proses melakukan audit eksternal. Perwakilan manajer dan karyawan dari seluruh perusahaan perlu terlibat dalam menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Audit internal masyarakat mengumpulkan dan asimilasi informasi mengenai manajemen, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, research and development, dan sistem informasi manajemen perusahaan. Tinjauan berbasis sumber daya. Pendekatan tinjauan berbasis sumber daya atau Research Based View (RBV) menyatakan bahwa beberapa sumber daya internal lebih penting bagi perusahaan dibandingkan faktor-faktor eksternal dalam mencapai dan melanjutkan keunggulan bersaing. Mengintegrasikan strategi dan budaya. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai pola perilaku yang telah dikembangkan oleh organisasi saat organisasi tersebut belajar untuk menyelesaikan permasalahan, adaptasi eksternal dan internal, dan telah bekerja cukup baik untuk dianggap sahih untuk diajarkan ke anggota baru sebagai cara yang benar dalam memahami, memikirkan, dan merasakan. Produk budaya atau cultural product mencangkup nilai, kepercayaan, tata cara, ritual, upacara, mitos, cerita, legenda, kisah rakyat, bahasa, metafora, simbol, pahlawan, kepahlawanan. Produk atau dimensi-dimensi yang dapat digunakan para penyusun strategi untuk memengaruhi dan mengarahkan formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Manajemen. Fungsi manajemen terdiri atas 5 aktivitas dasar. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pemotivasian. Yang keempat, penetapan karyawan atau staffing. Yang kelima, pengendalian. 1. Perencanaan. Perencanaan atau planning adalah jembatan penting yang menghubungkan masa kini dan masa akan datang yang meningkatkan kemungkinan mendapatkan hasil yang diharapkan. Perencanaan memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan pasar dan kemudian membentuk takdirnya sendiri. Manajemen strategi dapat dilihat sebagai proses perencanaan formal yang memungkinkan organisasi menjalankan strategi yang proaktif bukan reaktif. Organisasi yang sukses berusaha untuk mengontrol masa depan sendiri dibandingkan bereaksi untuk kekuatan dan kejadian eksternal saat mereka terjadi. 2. Pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian atau organizing adalah untuk mencapai usaha yang terkoordinasi dengan mendefinisikan hubungan pekerjaan dengan otoritas. Pengorganisasian berarti menentukan siapa yang melakukan apa dan siapa yang melaporkan kepada siapa. Selanjutnya, poin ketiga, pemotivasian.
Pemotivasian dapat didefinisikan sebagai proses memengaruhi orang untuk menyelesaikan tujuan kasus. Motivasi menjelaskan mengapa beberapa orang bekerja sangat keras dan yang lain tidak. Tujuan, strategi, dan kebijakan memiliki sedikit kesempatan untuk sukses jika karyawan dan manajer tidak termotivasi untuk mengimplementasikan strategi setelah diformulasikan. Fungsi pemotivasian manajemen mencakup paling tidak 4 komponen. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, dinamika kelompok. Yang ketiga, komunikasi. Dan yang terakhir, perubahan organisasi. Selanjutnya, poin keempat, penempatan karyawan. Fungsi manajemen penempatan karyawan atau staffing atau disebut juga manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia mencakup aktivitas seperti perekrutan, wawancara, pengujian, seleksi, orientasi, pelatihan, pengembangan, pemberian perhatian, evaluasi, penghargaan, pendisiplinan, promosi pemindahan, penurunan dan pemberhentian karyawan, juga pengelolaan hubungan serikat pekerja. Selanjutnya, poin kelima ada pengendalian. Fungsi pengendalian atau controlling manajemen meliputi semua aktivitas yang diambil untuk memastikan bahwa operasi aktual sama dengan operasi yang direncanakan. Semua manajer dalam organisasi memiliki pertanggungjawaban pengendalian seperti melakukan evaluasi kinerja. Pengendalian meliputi 4 tahap dasar. Yang pertama, menetapkan standar kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja individu dan organisasi. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang direncanakan. Yang keempat, mengambil tindakan perbaikan. Selanjutnya ada poin pemasaran. Pada pemasaran ini dapat dideskripsikan dengan mendefinisikan, mengantisipasi, membuat, dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk produk dan jasa. Terdapat 7 fungsi pemasaran. Yang pertama, analisis pelanggan. Yang kedua, menjual produk dan jasa. Yang ketiga, perencanaan produk dan jasa. Yang keempat, harga. Yang kelima, distribusi. Yang keenam, penelitian pemasaran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, analisis kesempatan. Selanjutnya pada poin keuangan dan akuntansi. Kondisi keuangan seringkali dipertimbangkan sebagai pengukuran tunggal terbaik dari posisi bersaing perusahaan dan daya tarik keseluruhan kepada investor. Menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi penting agar secara efektif memformulasikan strategi. Likuiditas, leverage, modal kerja, profitabilitas, penggunaan aset, aliran kas, dan ekuitas dapat mengeliminasi beberapa strategi yang layak. Faktor-faktor keuangan seringkali mengubah strategi yang sudah ada dan mengubah rencana implementasi. Fungsi keuangan dan akuntansi. Berdasarkan pada James Van Horn, akuntansi atau keuangan terdiri atas 3 keputusan. Yang pertama, keputusan investasi. Yang kedua, keputusan pendanaan. Yang ketiga, keputusan dividen. Pada keputusan investasi juga disebut penganggaran modal adalah pengalokasian, pengembalian modal dan sumber daya untuk proyek, produk, aset, dan divisi dalam organisasi. Lalu pada keputusan pendanaan, menentukan struktur permodalan terbaik untuk perusahaan dan termaksud menguji berbagai metode di mana perusahaan dapat memperoleh modal. Keputusan pendanaan harus mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang untuk modal kerja. Lalu ada keputusan dividen. Pada keputusan dividen ini memperhatikan isu-isu seperti persentase laba yang dibayarkan ke pemegang saham, stabilitas dividen yang dibayarkan dari waktu ke waktu, dan pembelian kembali atau pengeluaran saham. Selanjutnya, poin jenis rasio keuangan dasar. Rasio-rasio keuangan yang dihitung dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan organisasi. Menghitung rasio-rasio keuangan seperti mengambil gambar karena hasilnya merefleksikan situasi pada satu waktu. Rasio keuangan kunci dapat diklasifikasikan ke dalam 5 jenis berikut ini. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio solvabilitas. Yang ketiga, rasio aktivitas. Yang keempat, rasio profitabilitas, dan yang kelima, rasio perumbuhan.
Selanjutnya, ada analisis titik impas. Berikut ini ada diagram analisis titik impas sebelum dan sesudah harga diturunkan. Selanjutnya, terdapat tabel sebelum dan sesudah titik impas saat biaya tetap meningkat, yang dimana sebelah kiri tabel sebelum titik impas saat biaya tetap meningkat, dan sebelah kanan sesudah titik impas saat biaya tetap meningkat. Produksi dan operasi. Sejauh mana output suatu manufaktur mencapai output potensialnya disebut pemanfaatan kapasitas atau capacity utilization. Suatu variabel strategis kunci. Semakin tinggi pemanfaatan kapasitas, maka semakin baik dibandingkan jika peralatan itu tidak digunakan. Fungsi produksi atau operasi dari bisnis terdiri atas semua aktivitas yang mengubah input menjadi barang atau jasa. Manajemen produksi dan operasi terkait dengan input, perubahan, dan keluaran yang bervariasi antar industri dan pasar. Penelitian dan pengembangan. Yang pertama, terdapat area kelima terbesar dari operasi internal yang sebaiknya diuji untuk kekuatan dan kelemahan tertentu adalah penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D). Yang kedua, perusahaan yang dikelola dengan baik saat ini berusaha untuk mengorganisasi aktivitas R&D dengan cara menghancurkan isolasi R&D dari sisa perusahaan dan membuat semangat kemitraan antara manajer R&D dan manajer lain dalam perusahaan. Penelitian dan pengembangan internal dan eksternal. Pendistribusian biaya untuk aktivitas-aktivitas R&D bervariasi di perusahaan dan industri. Namun, total biaya R&D secara umum tidak melebihi biaya produksi dan pemasaran. 4 pendekatan untuk menentukan alokasi anggaran R&D yang secara umum digunakan adalah: yang pertama, membiayai sebanyak mungkin proposal proyek. 2. Menggunakan metode persentase penjualan. 3. Menganggarkan jumlah yang sama yang dihabiskan pesaing untuk R&D. Yang terakhir, memutuskan beberapa jumlah produk baru yang berhasil dan dibutuhkan serta menghitung ke belakang perkiraan investasi R&D yang diperlukan. Sistem informasi manajemen. Miliaran informasi saat ini berada di awan atau cloud. Informasikan menyatukan semua fungsi bisnis bersama dan memberikan basis untuk semua keputusan manajerial. Informasi adalah hal mendasar dari semua organisasi. Informasi mempresentasikan sumber utama keunggulan manajemen, bersaing, atau kelemahannya. Mengukur kekuatan dan kelemahan internal dalam sistem informasi adalah dimensi yang penting dalam melakukan audit internal. Tujuan SIM adalah untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan dengan meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Sistem informasi yang efektif kemudian mengumpulkan, memberi kode, menyimpan, menyintesiskan, dan menyajikan informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan operasi dan strategi yang penting. Analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai mengacu pada proses di mana perusahaan menentukan biaya yang terkait dengan aktivitas organisasi, dari pembelian bahan baku ke pembuatan produk hingga pemasaran produk ini. Analisis rantai nilai bertujuan untuk mengidentifikasikan di mana keuntungan atau kerugian berbiaya rendah terjadi dimanapun di sepanjang rantai nilai, dari bahan baku ke aktivitas pelayanan pelanggan. Analisis rantai nilai memungkinkan perusahaan untuk lebih baik dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatannya, khususnya jika dibandingkan dengan analisis rantai nilai pesaing dan data mereka sendiri yang diuji dari tahun ke tahun. Matriks evaluasi faktor internal. Langkah ringkas dalam melakukan audit manajemen strategi internal adalah dengan mengonstruksi matriks evaluasi faktor internal atau Internal Factor Evaluation (IFE).
IFI dapat dikembangkan dalam 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah daftar faktor-faktor kunci internal seperti yang didefinisikan dalam proses audit internal. 2. Tentukan bobot yang berkisar dari 0,0 atau tidak penting hingga 1,0 atau semuanya penting untuk setiap faktor. 3. Berikan peringkat 1 hingga 4 pada setiap faktor untuk mengindikasi faktor. 4. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor tertimbang untuk setiap variabel. 5. Jumlahkan faktor untuk setiap variabel untuk menentukan skor tertimbang organisasi. Analisa studi kasus audit sumber daya. Contoh kasus, jumlah karyawan yang bekerja di PT Unilever Indonesia secara keseluruhan pada tanggal 31 Desember 2013 mencapai 6.719 karyawan. Hal ini naik dari tahun 2012 yang berjumlah 6.447 karyawan. Hal ini tentu saja bukan jumlah yang sedikit dalam ukuran sebuah perusahaan. Jumlah karyawan yang banyak ini tentu saja membutuhkan perhatian ekstra dari perusahaan Unilever tersebut dalam mengembangkan dan melatih para SDM-nya. Di Unilever, kesempatan untuk memperoleh posisi yang lebih baik dengan gaji yang lebih baik akan sangat tergantung pada performa kerja masing-masing karyawan. Unilever memiliki sistem reward yang sangat fair. Ini bercermin dari sistem reward yang diberikan kepada orang-orang yang memberikan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan. Sementara orang yang underperformer atau low performer akan memperoleh reward yang juga rendah. Sistem ini membuat setiap manajer di Unilever berusaha memberikan performa terbaiknya untuk mencapai target perusahaan. Analisa studi kasus audit sumber daya. Proses performance manajemen di Unilever berawal dari rapat senior group director atau SGD. Dalam rapat ini dibahas proyeksi kinerja selama setahun ke depan, ditambah Key Performance Indicator atau KPI-nya. Hasilnya akan dibawa ke perusahaan masing-masing yang selanjutnya diturunkan lagi ke kepala divisi, selanjutnya ke kepala dan terakhir ke manajer. Kepada para kepala divisi ini, kepala departemen dan manajer akan diberikan individual performance plan yang harus dicapai plus KPI-nya. Tak hanya diberi target, karyawan juga rutin diberi coaching dan konseling antara atasan dan bawahan. Setelah memasuki masa penilaian, karyawan bersangkutan bisa menyanggah hasil penilaian atasan jika dirasa tidak sesuai. Semua hal tersebut memiliki form yang lengkap dan tersusun rapi. Rekrutmen merupakan perjalanan awal karir setelah calon pemimpin atau future leaders di Unilever ini direkrut, maka akan menjalani Unilever Development Program. Keberanian Unilever untuk menetapkan entry salary yang tinggi juga membuat Unilever dipilih dalam hal sistem remunerasi. Sistem remunerasi perusahaan ini juga dinilai sangat atraktif dan kompetitif, dan mampu memacu karyawan untuk maju dan berkembang. Untuk pengembangan profesionalisme, Unilever memiliki learning program yang komprehensif serta terus memupuk learning culture di perusahaan yang mendorong orang untuk dapat belajar berbagai hal di setiap kesempatan, baik melalui sesi-sesi resmi maupun tidak resmi, di mana karyawan dapat saling sharing pengetahuan, pengalaman, kisah sukses maupun kegagalan untuk pembelajaran rekan-rekannya. Untuk mendorong work-life balance, Unilever menyediakan berbagai sarana seperti fasilitas gym, klub olahraga untuk karyawan, nursery room, daycare center menjelang lebaran, aktivitas rohani dan sosial, dan lain-lain. Dengan mendorong karyawan untuk terus-menerus mengembangkan diri serta mempertahankan work-life balance, perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan SDM-SDM yang handal dan berkualitas, yang berperan utama dalam pengembangan bisnis. Setiap tahun, manajemen Unilever Indonesia menargetkan pertumbuhan bisnis di Indonesia yang disesuaikan dengan target yang ingin dicapai oleh Unilever secara global. Analisa studi kasus.
Dalam mengatasi permasalahan SDM dalam bidang pelatihan ini, perusahaan Unilever secara umum telah menyiapkan modul training yang berjumlah 2.188 modul yang telah dinaikkan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.046 buah modul. Selain itu, dari segi peningkatan jumlah pelatih internal juga naik dari 1.416 pelatih menjadi 1.575 pelatih, dan peningkatan jumlah aktivitas training mencapai 12.705 training. Program pelatihan tersebut meliputi program pelatihan general skill, leadership skill, professional skill, dan sharing session. Dari masing-masing program pelatihan tersebut masih memuat beberapa program di dalamnya secara mendetail dan khusus untuk membimbing dan melatih para karyawan untuk dapat mengembangkan keahlian dan untuk menyemangati para karyawan agar lebih termotivasi kembali di dalam melakukan pekerjaannya. Perusahaan ini juga menggunakan lebih banyak media yang bersifat interaktif seperti Facebook, Twitter, dan safety portal di internet Unilever Indonesia guna menjalin dialog dua arah tentang berbagai masalah berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini dilakukan oleh PT Unilever guna menjaga keselamatan dan kesehatan para karyawannya yang dianggap paling penting. Yang pertama, general skill atau keahlian umum. Ini meliputi berbagai pelatihan keahlian secara umum yang diajarkan kepada para karyawan perusahaan PT Unilever. 2. Leadership skill atau kemampuan kepemimpinan, yang dimana keahlian ini juga diajarkan dan dilatih oleh perusahaan PT Unilever kepada para karyawannya agar memiliki tanggung jawab dan sikap seorang pemimpin. 3. Professional skill merupakan kemampuan individu yang menunjukkan kemampuan profesionalnya dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya di dalam perusahaan PT Unilever. 4. Sharing session merupakan waktu di mana para karyawan akan dikumpulkan dan berbagi mengenai keluh kesah yang terjadi di kalangan pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan mereka di perusahaan. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari pemaparan materi di atas, yaitu manajemen, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi dan operasi, research and development, serta sistem informasi manajemen mempresentasikan operasi inti dari sebagian besar bisnis. Audit manajemen strategik dari operasi internal perusahaan penting bagi kesehatan organisasi, baik perusahaan masih memilih untuk dinilai hasil dari kinerja laporan keuangan mereka. Namun, semakin banyak organisasi yang menggunakan audit internal untuk memperoleh keunggulan bersaing dari perusahaan rival. Lalu, metodologi sistematis untuk melakukan pengukuran kekuatan sampai kelemahan tidak dikembangkan dengan baik dalam literatur manajemen strategis. Namun, jelas bahwa para penyusun strategi harus mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang memformulasi dan memilih strategi alternatif secara efektif. Matriks IFE, CPM, metrik IFE, dan pernyataan visi serta misi organisasi yang jelas memberikan informasi dasar yang dibutuhkan agar berhasil memformulasikan strategi bersaing. Proses melakukan audit internal merepresentasikan kesempatan bagi manajer dan karyawan dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan perusahaan. Keterlibatan dalam proses dapat memperkuat serta memobilisasi manajer dan karyawan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Jika tidak ada, juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.